Siapa yang mau mempresentasikan pertama kali? Saya, Pak. Iya, silakan. Karena nimun genap, jadi ulun dapat cara memilih BPK dan tugas wewenangnya. Yang pertama, pembukaan pendaftaran calon BPK, kemudian melakukan rapat internal DRI, dan memutuskan untuk mengumumkan 16 calon ke media massa untuk memperoleh tanggapan dan pendapat publik. Yang ketiga, meminta pertimbangan DPRI terkait 16 calon anggota BPK dan DPD RI telah menyampaikan pertimbangan kepada Komisi DPR RI. Yang keempat, meminta pendapat Mahkamah Agung terkait proses pemilihan calon anggota BPK. Yang kelima, melakukan rapat internal Komisi DPR dan memutuskan untuk melakukan uji kepatutan calon anggota BPK, di mana salah satu calon anggota mengundurkan diri. Yang keenam, melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota BPK. Yang ketujuh, yang diakhiri dengan proses pengambilan keputusan dengan dilakukannya berdasarkan suara terbanyak yang secara tertutup. Kemudian untuk tugas dan wewenangnya pada pasal 23 ayat 5 Undang-Undang tahun 1945, tugas dan wewenang BPK menurut Undang-Undang 1945 adalah untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang peraturannya ditetapkan oleh undang-undang. Begitu, Pak. Baik. Ada yang mau menambah? Untuk BPK dulu. Yang BPK. Silakan. Saya DPD, Pak. Yang BPK ada? Mau menambah? Sebelum pindah ke satunya lagi. Ada yang mau melengkapi? Saya, Pak. Ya. Yang Pak. Tugas dan kewenangan BPK, Pak. Oke, silakan. Ya, selain itu juga wewenang dari BPK dan tugasnya tersebut yaitu menyusun dan mengkaji laporan pemeriksaan yang berdasarkan sekarang. BPK menjadi semakin luas dengan 3 perluasan tugas BPK, yaitu yang pertama perluasan dari pemeriksaan atas pelaksanaan APBN menjadi pemeriksaan atas pelaksanaan APBN dan APBD, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dalam arti luas. Yang kedua, perluasan dalam arti pemeriksaan yang dilakukan tidak saja dilaporkan kepada DPR di tingkat pusat, tetapi juga kepada DPD dan DPRD provinsi serta DPRD Kabupaten Gering Kota, sesuai tingkat kewenangannya masing-masing. Dan yang ketiga, perluasan juga terjadi terhadap lembaga negara dan atau pemerintah yang merupakan subjek hukum tata negara dan atau subjek administrasi negara meluas, sehingga mencakup pula organ-organ yang merupakan subjek hukum perdata seperti perusahaan daerah, BUMN, ataupun perusahaan swasta dimanapun di dalamnya terdapat kekayaan negara. Sekian, Pak. Baik. Mas Ade, satu lagi mau menambah untuk BPK? Masih ada? Oke, kita pindah ke yang satunya. Siapa yang mulai? Saya, Pak. Yo, silakan. Jadi ada syarat anggota DPT antara lain: 1. Warga negara Indonesia telah berumur 21 tahun atau lebih, bertempat tinggal di wilayah NKRI. 2. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. 3. Berpendidikan paling rendah tamat sederajat SLTA. 4. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Lalu ada tugas dan wewenang DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya pada pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan tugas dan wewenang DPD dalam bidang legislasi adalah sebagai berikut. Pertama, mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. Kedua, ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan poin pertama. Ketiga, menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden. Keempat, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kelima, dapat melakukan pengawasan atau pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN pajak, pendidikan, dan agama. Keenam, menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, bentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Ketujuh, menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Kedelapan, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Kesembilan, program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dari daerah. Yang ke-10, melakukan pemantauan evaluasi atas rancangan peraturan daerah. Terima kasih, Pak. Baik. Siapa yang mau nambah? Ada yang mau nambah? Saya, Pak. Oke, silakan. Di bagian syarat menjadi anggota DPD sama tugas dan wewenang, pertama, syarat menjadi anggota DPD adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih. 2, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3, bertempat tinggal di wilayah NKRI. 4, dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia. 5, berpendidikan paling rendah atau sekolah SMA, SLTA atau sederajat. Keenam, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 95, dan Bhinneka Tunggal Ika. 7, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 8, sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 8, sehat jasmani, 9, terdaftar sebagai pemilih. 10, bersedia bekerja penuh waktu. 11, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa, dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah.
Baik. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai angkutan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai penjabat negara lainnya, mencalonkan hanya untuk satu lembaga perwakilan, mencalonkan hanya untuk satu daerah pemilihan, dan mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang mau menambah? Baik DPK maupun DPD? Oke, saya akan berikan beberapa tambahan penjelasan dari apa yang sudah diuraikan. BPK itu singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tata cara pemilihannya tadi sudah dijelaskan, ada seleksi, kemudian diproses oleh DPR RI. DPR RI nanti akan melakukan uji kelayakan. Dari hasil uji kelayakan nanti akan dilakukan voting di komisi DPR terkait. Lalu di ranking siapa-siapa yang mendapatkan suara terbanyak sampai cukup mengisi keanggotaan BPK. Dalam praktek di lapangan, saudara-saudara, ada yang pemilihan BPK itu melengkapi semua keanggotaannya. Berapa jumlah anggota BPK? Ada yang tahu dalam tugas Anda? 9 Kak, Pak. Berapa orang? Ketika Anda membaca, menulis PR ini, berapa orang anggota BPK itu? Ada yang sempat terbaca? 9 orang, Pak. 9, Pak. Termasuk 1 orang ketua dan 1 orang wakil, Pak. Oke. Nah, jadi kalau keseluruhan barang dipilih, maka akan dicari 2 kali lipat. Tergantung berapa orang isi. Misalnya tidak bersamaan, kan anggota BPK itu ada yang sudah dilantik, kemudian di tengah jalan ada yang meninggal atau sudah memenuhi syarat usia, atau dianggap tidak memenuhi syarat lagi, lalu ada kosong. Berapapun yang kosong, kemudian DPR akan mengisi, misalnya yang 03 akan dicari 6 orang calon, 2 kali lipat. Nanti dilakukan lagi uji kelayakan, sampai nanti mencukupi jumlah yang ditentukan undang-undang. Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa keuangan negara, pengelolaan maksudnya, pengelolaan keuangan negara, proses pemeriksaan BPK itu melalui apa yang disebut dengan audit. Audit itu istilah ekonomi, itu memeriksa pembukuan administrasi keuangan. Audit itu ada 2, saudara-saudara, ada yang disebut dengan audit reguler, dan ada yang disebut dengan audit investigatif. Kalau audit reguler, itu kan tugas BPK rutin setiap tahun. Dia akan mengirim para auditor atau orang yang melakukan audit, staf BPK yang sudah disumpah menjadi auditor di BPK. Mereka itulah yang nanti akan memeriksa pembukuan lembaga-lembaga negara yang mendapatkan dana APBN, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, atau lembaga-lembaga lain yang mendapat bantuan dari pemerintah. Setiap lembaga yang mendapat bantuan pemerintah, apakah dia badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah, atau lembaga-lembaga lain yang dibantu oleh pemerintah, baik APBN maupun APBD. Kalau APBN itu anggaran pusat, nasional, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah.
sebagian dari APBD itu diambil sumbernya dari APBN. Sehingga APBD itu ada duit negara di sana. Tapi dalam Undang-Undang Keuangan Negara, dalam Undang-Undang BPK, yang dimaksud keuangan negara itu sama dengan keuangan daerah. Sehingga selalu disebut melakukan pemeriksaan audit terhadap pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Cuma namanya saja yang dibedakan, ada yang APBN, ada yang APBD. Tapi kedua-duanya dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu disebut sebagai keuangan negara. Kalau disebut keuangan daerah, itu sama saja. Jadi BPK bisa memeriksa seluruh lembaga-lembaga negara di tingkat pusat maupun lembaga atau badan-badan yang ada di daerah yang menggunakan dana APBN maupun dana APBD. Audit reguler, itu tiap tahun BPK akan mengirim orang, memeriksa pembukuan semua lembaga-lembaga negara, semua BUMN, BUMD. Tapi tentu yang dimaksud semua itu tidak mungkin keseluruhannya. Biasanya BPK melakukan sampel. Sampel itu mengambil beberapa lembaga atau BUMN sebagai kalau dalam penelitian itu sampel itu mewakili terutama lembaga-lembaga negara atau badan-badan daerah yang berkaitan banyak dengan keuangan negara. Kalau di daerah ada dinas-dinas daerah yang sangat banyak duitnya, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, PUPR, itu karena pembangunan infrastruktur, itu dananya banyak. Sama juga Kementerian PU atau PUPR di tingkat nasional. Anggarannya banyak sekali karena harus membangun infrastruktur. Infrastruktur itu bangunan-bangunan jalan misalnya, saluran-saluran irigasi itu infrastruktur. Itu berapa triliun itu duit yang harus diperiksa. Nah, yang dimaksud reguler, audit reguler, itu memeriksa rutin setiap tahun. Tapi nanti Anda bisa mendengar atau membaca atau mendapatkan informasi BPK sedang melakukan audit investigatif. Nah, kalau Anda mendengar istilah audit investigatif, itu berarti BPK mendapat informasi atau mendapat permintaan dari pihak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Karena ada alat bukti bahwa di lembaga negara itu atau di badan itu ada informasi penyimpangan keuangan negara. Yang terindikasi penyimpangan itu disebut dengan bahasa yang adalah ada kecurigaan terjadinya korupsi. Maka pihak kejaksaan, pihak kepolisian biasanya minta kepada BPK untuk melakukan audit. Nah, yang permintaan ini adalah yang disebut dengan audit investigatif. Investigasi itu kan penyelidikan. Sehingga BPK akan melakukan pemeriksaan lebih teliti karena ada informasi penyimpangan. Nah, hasil kerja BPK itu baik dalam program audit reguler maupun audit investigatif itu dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Disingkat LHP BPK. Yang rutin, yang reguler, laporan hasil pemeriksaan BPK itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah yang tadi saudara telah baca. Jadi BPK akan mengirim laporan kepada DPR RI dan DPD. Di tingkat daerah, kalau BPK sedang melakukan pemeriksaan di BUMD, Badan Usaha Milik Daerah,
maka laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPRD. Kalau tingkat provinsi kepada DPRD provinsi, kalau tingkat kabupaten kota kepada DPRD kabupaten kota. Tapi kalau audit investigatif, laporan hasil pemeriksaannya disampaikan kepada aparat penegak hukum yang meminta. Kalau yang meminta kepolisian, maka LHV-nya akan diserahkan kepada polisi. Kalau yang meminta kejaksaan, maka LHB BPK akan diserahkan kepada kejaksaan. Kalau DPR maupun DPRD, itu yang audit reguler. Nah, jadi kasus-kasus korupsi yang banyak saudara dengar, yang sedang diproses baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan atau sedang diproses persidangan di pengadilan tipikor, itu rata-rata sudah memegang hasil laporan pemeriksaan BPK. Nah, di laporan hasil pemeriksaan BPK itu akan ketahuan secara ilmiah, jadi ada metode ilmiah. Dalam sistem akuntansi itu ada metode ilmiahnya. Ketika BPK memeriksa keuangan, itu akan melihat apakah ada penyimpangan. Penyimpangan itu dilihat dari aturan-aturan. Dilihat dari pertanggungjawaban pengeluaran. Jadi ketika memeriksa, BPK akan tahu ada penyimpangan tidak. Yang kedua, hasil pemeriksaan akan memberikan informasi tentang tata cara atau metode atau modus penyimpangan itu dilakukan. Misalnya, ada kegiatan fiktif. Kegiatan fiktif itu maksudnya duitnya keluar, tapi kegiatannya tidak ada. Seolah-olah ada kegiatan, lalu pertanggungjawabannya ada, biaya hotel, biaya makan, segala macam ada, tapi setelah di cross check oleh BPK, ternyata kegiatannya nggak ada. Itu yang disebut dengan fiktif. Atau seseorang melaksanakan tugas dinas, bepergian yang disebut dengan perjalanan dinas. Itu kan dalam keuangan negara, seseorang yang diberi tugas melaksanakan tugas dinas, tugas negara, itu diberi pembiayaan oleh negara, mulai tiket, hotel, langsung itu biaya makan, biaya macam-macam, transport, pada bendahara. Saya sudah melaksanakan tugas dari tanggal sekian dengan tanggal sekian, ini surat perintah tugasnya, melampirkan tiket, kwitansi hotel, dan lain-lain pengeluaran yang diminta pertanggungjawaban. Nah, akan di lapangan pernah terjadi dan sering juga terjadi, seolah-olah ada perjalanan dinas, tiketnya ada, hotel, kwitansi hotelnya ada, tapi banyak saksi yang menyatakan bahwa orang itu tidak berangkat. Ada aja di tempatnya bekerja atau di benua. Itu namanya perjalanan dinas fiktif. Nah, jadi BPK akan melihat modusnya adalah membuat laporan fiktif. Bisa juga sering saudara mendengar istilah markup. Markup itu mempertinggi nilai pembelian. Harga umumnya 100, tapi di kwitansi tertulis 110, 125. Itu namanya markup anggaran. Memperbesar anggaran tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Itu namanya markup. Di lapangan juga bisa terjadi penyimpangan pajak. Wajib pajak kita warga masyarakat telah membayar pajak 100,
tapi yang dimasukkan ke kas negara cuma 70 atau 80. Pokoknya tidak sesuai dengan faktanya. Nah, itu juga disebut dengan penyimpangan. Nah, BPK akan bisa memeriksa soal-soal seperti itu. Jadi, penyimpangannya seperti apa, modusnya seperti apa, kemudian siapa-siapa orang yang terlibat. Kalau markup, itu nanti bisa melibatkan toko penjual, perusahaan yang menjual. Bisa melibatkan perantara-perantara lain, banyak yang akan terlibat. Nah, itu sebabnya dalam kasus-kasus korupsi selalu banyak orang yang terlibat. Tidak agak susah melakukan korupsi itu sendirian. Meskipun juga ada yang sendirian. Tapi dalam banyak kasus, korupsi selalu melibatkan banyak orang yang terkait. Kalau melaksanakan proyek, pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, kan banyak yang terlibat. Ada perusahaan yang melaksanakan pembangunannya, ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang-barang yang harus dibeli untuk keperluan proyek itu, dan macam-macam yang terlibat. Maka BPK akan menelusuri apakah orang-orang itu terlibat atau tidak. Bisa saja tidak terlibat karena mereka menjual secara fair. Ini saya menjual memang resmi sekian harganya ini. Tidak ada markup, tidak ada apa-apa. Bisa juga, tapi nanti si orang yang melakukan penyimpangan itu kwitansinya 100, nanti dibuatnya kwitansi baru, seolah-olah harganya 125. Tokonya atau perusahaan yang menjual memang menjual 100 saja, tapi dia membuat kwitansi lain. Nah, itu namanya pemalsuan dokumen. Nah, itu tugas BPK, memeriksa keuangan negara, melaporkan kepada DPR dan DPD. Semua lembaga-lembaga negara, kementerian, badan, atau BUMN, BUMD, itu diperiksa oleh BPK. Karena di dalamnya ada keuangan negara. Oke. Anda bisa menyebutkan contoh yang disebut dengan badan usaha milik negara, apa contohnya? Ada yang tahu? Perusahaan negara itu apa yang saudara tahu? Pertamina, Pak. Pertamina, oke. Ada yang tahu yang lain? Yang punya pemerintah, punya negara? PLN, Pak. PLN, oke. Ada lagi? Ada yang tahu? Ada Pertamina, ada PLN, itu yang besar-besar. Ada lagi yang tahu? Apa lagi? Kantor pos, Pak. Kantor pos, ya. Oke, apa lagi? Bank BRI, Pak. Apa? Bank BRI. Oke, bank-bank pemerintah. Itu namanya bank-bank plat merah. Itu bank-bank pemerintah. Oke. Masih ada yang tahu lagi? Ada lagi? Kalau Anda sering bepergian keluar daerah, Anda menggunakan apa? Garuda Indonesia, Pak. Apa? Garuda Indonesia. Garuda, oke. Apalagi ada yang mau tahu? Kereta api Indonesia, Pak. Kereta api, oke. Masih ada yang tahu lagi apa? Kimia Farma. Kimia Farma, enggak. Kimia Farma lebih banyak ke swasta. Industri rokok, Pak. Apa? Industri rokok. Rokok juga swasta. Karena rokok kan negara melarang orang berokok. Jadi itu perusahaan swasta yang ngurus. Ada lagi yang mau tambah yang sudah ingat? Taspen, Pak. Taspen. Taspen
Itu milik pemerintah memang, tapi bukan BUMN. Ada lagi? Telkom, Pak. Telkom, oke. Apa lagi? Damri, Pak. Apa? Damri. Damri. Damri ya? Iya, Pak. Damri itu masuk BUMD. Perusahaan milik daerah, DKI. PDAM masuk lah, Pak. PDAM masuk perusahaan daerah. Nah, kalau tingkat daerah ada Damri, ada PDAM, itu untuk daerah. Jadi itu namanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kalau yang tadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kalau milik negara berarti milik pemerintah pusat. Kalau daerah berarti milik pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Di daerah ada PDAM, perusahaan daerah air minum. Apalagi di daerah, Anda tahu mana perusahaan daerah lagi selain PDAM? Di Banjarmasin ada yang tahu selain PDAM? Oke, nanti kita belajar itu di keuangan negara. Mata kuliah keuangan negara itu mungkin nanti yang masuk dalam mata kuliah konsentrasi. Nah, begitu BPK, saudara-saudara, jadi keanggotaannya sudah Anda jelaskan, tata cara memilihnya melalui DPR RI, jumlahnya sudah tahu tadi, kemudian melalui proses uji kelayakan, setelah itu di voting, lalu syarat-syaratnya juga sudah ada tadi, kemudian tugasnya sudah saya tambahkan. Sebelum saya memindah ke DPD, ada yang mau tanya tentang BPK? Ada yang anggap kurang jelas tentang BPK? Udah jelas ya BPK ya, jadi pahami, kita sudah hampir penuh di lembaga-lembaga negara kita jelaskan. Sekarang kita pindah ke DPD. DPD itu singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. Kalau di Amerika disebut senator, senat. Anggota DPD-nya disebut senator. Kalau kita anggota DPD. Kalau di negara-negara yang federal, itu ada yang DPR, ada senat. Orangnya disebut senator. DPR itu disebut dengan House of Representative. Oke ya. Nah, DPD itu singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. Melalui pemilu. Masing-masing provinsi mendapat jatah yang sama, yaitu 4 orang. Jumlah provinsi kita sekarang berapa? 34, Pak. 34. Berarti anggota DPD 34 kali 4. 136, Pak. Oke, 136 anggota DPD, karena masing-masing provinsi dapat 4. Kalau di Amerika ada 50 negara bagian, itu masing-masing dapat jatah 2. Jadi senator Amerika itu jumlahnya 100. Sementara kita 4 orang masing-masing provinsi. Nah, di calon DPD itu dipilih di provinsi masing-masing provinsi. Daerah pemilihannya, dapil istilahnya ya, dapil, itu meliputi provinsi. Daerah pemilihan provinsi. Calon bersaing di provinsi masing-masing. Lalu hasil pemilu DPD nanti dihitung oleh KPU, lalu kemudian di-ranking. Suara terbanyak 1, 2, 3, 4.
Tapi KPU nanti menetapkan 8 orang calon anggota DPD, 4 orang calon terpilih, 4 orang menjadi calon cadangan. Kalau ada yang di antara yang 4 itu meninggal, atau mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat, maka dia akan diganti oleh ranking yang nomor 5. Begitu seterusnya. Jadi setiap pemilu DPD itu selalu disiapkan 8 orang calon DPD, 4 orang disebut calon terpilih, 4 orang disebut calon pendamping pengganti. Karena itu ada istilah PAW, pengganti antar waktu. Jadi kalau ada anggota DPD yang meninggal, maka yang nomor 5 akan naik, dia disebut dengan anggota DPD PAW, pengganti antar waktu. Dia akan menghabiskan masa jabatan 5 tahun. Jadi kalau anggota DPD-nya meninggal, masih ada sisa waktu 2 tahun, maka yang mengganti ini akan menghabiskan sampai 5 tahun, berarti tinggal sisa 2 tahun. Yang untung kalau dia baru saja dilantik meninggal, langsung nomor 5 naik. Nah, syarat-syarat DPD tadi sudah dirinci oleh kawan-kawan kita. Dulu waktu awal-awal pemilu DPD, syaratnya itu harus orang yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan. Jadi KTP-nya kalau untuk menjadi calon DPD Kalsel, dia harus memiliki KTP di Kalsel. Tapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya, domisili di provinsi itu diganti, sekarang domisilinya menjadi domisili nasional. Pokoknya berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia. Itu artinya orang yang sedang bertempat tinggal di luar negeri tidak bisa menjadi calon anggota DPD. Dia harus bertempat tinggal di Indonesia. Nah, DPD itu bertugas, satu tadi dijelaskan, di bidang legislasi nanti ikut membahas tapi tidak sampai selesai. Beberapa produk undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, lalu kalau ada pemekaran itu artinya daerah itu dijadikan satu daerah dijadikan 2 atau lebih daerah. Kita di Kalsel ada pemekaran antara Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru. Dulu Banjarbaru itu masuk dalam Kabupaten Banjar. Kemudian dirubah, Banjarbaru menjadi kota sendiri, Kabupaten Banjar tetap menjadi kabupaten, Banjarbaru menjadi kota, sehingga dia disebut Kota Banjarbaru. Sementara Kabupaten Banjar tetap menjadi kabupaten. Di Kota Baru, dulu Kota Baru itu sendirian, sekarang dipecah menjadi Tanah Bumbu dan Kota Baru. Dimekarkan istilahnya, pemekaran. Di Amuntai juga terjadi pemekaran. Dulu Balangan itu masuk Amuntai, HSU. Kemudian dipecah atau dimekarkan menjadi Kabupaten Balangan jadi kabupaten sendiri. Amuntai tetap menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini sedang berjuang warga kita di Gambut Raya untuk menjadi kabupaten sendiri, memisahkan dari Kabupaten Banjar. Nah, jadi kalau urusan pemekaran daerah, DPD juga dilibatkan. Lalu ada pengelolaan sumber daya alam. Nah, saudara bisa nggak mencontohkan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Apa? Apa yang saudara tahu dengan istilah sumber daya alam itu apa?
Masa kalau tahu sumber daya alam? Sumber daya alam itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari alam, Pak. Oke. Tapi maksudnya contoh sumber daya alam itu apa? Bumi. Air, tumbuhan, hewan, tanah, Apa? air, tumbuhan. Oke, tapi ada istilah-istilah khusus ya. Kalau kita menyebut sumber daya alam, contohnya ini. Kalau saya beri gambaran begini, Provinsi Kalsel itu kaya dengan sumber daya alam. Atau Kalteng juga. Banyak daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Nah, contoh sumber daya alam di Kalsel apa? Batu bara, Pak. Pertambangan, oke. Batu bara. Ada lagi yang sudah tahu pertambangan apa? Kalsel kaya juga dengan batu bara. Apalagi tambangnya Intan, apa? Intan, Pertambangan, Intan, pertambangan apa? Batu Intan, Pak. Batu intan, oke. Ada lagi untuk Kalsel yang agak apa nih dikenal apa kira-kira? Batu bara dikenal banyak karena banyak perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara di daerah kita. Selain batu bara apa pertambangan? Hutannya, Pak. Enggak, nanti hutan lain lagi. Tapi saya gini, Anda tahu apa ini yang contoh-contoh pertambangan apa yang saudara tahu? Batu bara oke. Intan oke. Apalagi? Minyak bumi. Oke, minyak. Tapi Kalsel sedikit karena hanya ada di Tanjung. Itu juga. Yang kaya minyak mana? Daerah yang kaya minyak di Indonesia di mana? Wih, gimana ini mahasiswa nggak tahu nih. Daerah yang sumber daya alam kaya minyak mana? Daerah mana? Di Kalimantan Timur, Pak. Kaltim, oke. Ada lagi yang tahu di mana? Riau, Pak. Riau, oke. Ada lagi? Sumatera Selatan. Di mana? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan tidak terlalu banyak ada minyaknya. Tapi kalau Riau, oke. Cilacap, Pak. Cilacap, anunya itu pengolahannya. Balongan, Pak. Apa? Gimana? Balongan, Jawa Barat. Tidak terlalu banyak. Kaltim Riau yang sangat dikenal. Kalau Kalsel ada Murung Pudak dulu di Tanjung. Kalau gas di mana? Nah, oke. Jadi sebagai cari informasi nanti mengenai pertambangan ini sumber daya alam ini masih harus tahu tuh. Karena LSM yang banyak memprotes pengelolaan sumber daya alam karena mengakibatkan banjir, itu mereka tahu persis. Oke, minyak ada di Kaltim, ada di Riau, dan ada beberapa tempat lain. Kalau emas di mana yang paling banyak? Papua, Pak. Papua, oke. Ada perusahaan apa yang Anda tahu di Papua yang sangat besar? Perusahaan tambang emas milik Amerika. Freeport, Pak. Freeport, oke. Kalau gas zona yang Anda tahu? Kalimantan Timur, Pak. Kalimantan Timur ada gas, oke. Ada lagi yang tahu di mana? Di Riau juga, Pak. Riau juga ada. Di jajaran Sumatera di mana Anda tahu? Sumatera Selatan, Pak. Kabupaten Musi Banyuasin. Oke. Yang paling besar gasnya di mana? Itu ada di
ujung barat Indonesia, di mana itu? Anda tahu? Kalau ada nyanyi, Papua Barat. Papua masuk timur. Sekarang saya tanyakan mau di ujung barat. Sabang, Pak. Sabang itu masuk provinsi mana? Gimana ini mahasiswa? Aceh. Aceh, Pak. Wah, Aceh. Aceh. Sekarang disebut apa Aceh tuh? Provinsi Aceh itu disebut apa nama resminya? Nangger Aceh Aceh Darussalam. Darussalam, Pak. Itu Aceh Darussalam ya. Nah, jadi pemerintah provinsi Aceh itu disebut dengan Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Sabang itu berada di ujung barat, namanya Pulau Weh. Saya pernah berkunjung ke Sabang, sama juga sampai ke ujung barat Papua. Waktu melakukan penelitian, ketika saya melakukan membuat disertasi doktor, saya penelitiannya ke Aceh. Jadi ada sumber LNG gas di Aceh. Kalau Papua itu emas yang sangat terkenal, perusahaannya perusahaan Amerika, Freeport. Anda tahu berapa produksinya? Itu kalau kita beli emas gram-graman, di sana ratusan ton yang keluar dari Freeport. Nah, bicara sumber daya alam, DPD harus terlibat karena dia mewakili daerah. Nah, saya ingin mahasiswa-mahasiswa mempelajari sumber daya alam ini. Nah, selain pertambangan, tadi ada sudah disinggung, ada lagi sumber daya alam yang disebut dengan kehutanan. Nah, karena itu sering disebut sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Kehutanan itu masuk sumber daya alam. Saya tanya Anda, coba dipikir ya, kenapa maka orang diperbolehkan saja mengambil hasil hutan. Misalnya menebang pohon-pohon besar sebagai produk hutan, boleh, tapi terbatas. Apa alasannya pemerintah memberi izin untuk mengambil hasil hutan? Terutama kayu. Ada yang tahu? Memanfaatkan hasil hutan. Ya, oke. Jadi hasil hutan kan bermanfaat juga untuk kita. Jadi begini saudara, hutan itu kan orang-orang ahli lingkungan, LSM yang bergerak di bidang lingkungan, terutama ada Walhi, Wahana Lingkungan Hidup, itu berjuang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tapi sebagai mahasiswa Anda juga harus ngerti bahwa kalau kita mengkritik pengelolaan hutan yang tidak melanggar aturan, itu saya setuju. Tapi memang hasil hutan itu tetap harus dimanfaatkan. Cuma dijaga jangan sampai pemanfaatannya itu mengganggu lingkungan. Yang dimaksud dengan mengganggu lingkungan itu, kalau hutan itu dikelola, dimanfaatkan secara berlebihan, sehingga mengganggu apa yang kita istilahkan dengan mengganggu ekosistem. Ekosistem itu alam itu kan punya hukum dianugerahkan Tuhan itu dengan hukumnya sendiri.
Karena itu sering dalam bahasa-bahasa kritikan, jangan melawan alam, karena Anda pasti kalah. Ketika Anda membabat hutan habis-habisan, mengganggu ekosistem, maka alam akan membalas dengan banjir. Alam akan membalas Anda dengan kekurangan air. Karena alam itu menjaga sumber daya air, karena di bawah-bawah pohon-pohon itu dia menyimpan air. Ketika pohon-pohon dibabat habis, maka sumber penyimpanan air akan hilang. Maka ketika hujan lebat, air tidak lagi tersimpan di bawah-bawah tanah, karena tidak ada pohon lagi yang menyangga, maka kita akan banjir. Tapi begitu masuk musim kemarau, kita kekeringan. Nah, hukum alam itu mengaturkan, jadi Tuhan itu mengaturkan dengan sangat bagus, dengan sangat baik. Jangan ganggu alam berlebihan. Anda boleh memanfaatkan, tapi tidak boleh berlebihan. Jangan melawan hukumnya. Begitu Anda melawan hukum, Anda akan mendapatkan dampak. Karena alam itu pasti melawan dalam bahasa yang ekstrim. Hukum alam itu disebut dalam bahasa agama sunnatullah. Jadi kalau Anda mendengar istilah sunnatullah, itu hukum Tuhan. Dan setiap orang yang berani melawan alam, dia pasti kalah. Tidak pernah ada orang yang menang dengan alam. Dia punya hukum sendiri. Cuman Tuhan memberikan ilmu kepada Anda bagaimana mengelola alam supaya jangan melawan hukumnya. Sungai itu nggak bisa diapa-apain, cuman Anda boleh memindah alirannya. Karena hukum air itu pasti mengalir ke daerah rendah, dari daerah tinggi mengalir ke daerah bawah. Gimana saja Anda menutupnya, dia pasti turun terus. Karena itu hukum alam, nggak bisa diapa-apain. Bisa dibendung, tapi disediakan tempat airnya. Ada danau buatan, ada tempat danau-danau untuk menyimpan air, itu boleh, itu kan tetap dengan hukum alamnya. Nah, jadi sumber daya alam itu harus kita jaga, jangan dikelola atau dieksploitasi sehingga bisa mengganggu dampak negatif kepada kita. Nah, saya ingin mahasiswa tahu ini supaya nanti ketika mau aktif di LSM, baik di wahana lingkungan maupun di mana-mana, Anda ngerti bahwa kenapa kita perlu menjaga kelestarian alam. Karena alam yang lestari akan memberikan nilai positif kepada kita sendiri. Kita hidup di alam, kita kalau itu ditebang habis, maka kita akan kekurangan oksigen. Padahal itu kebutuhan kita yang paling primer dalam hidup. Nah, jadi DPD itu bertugas menjaga itu. Ketika ada undang-undang tentang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, maka DPD diminta pertimbangan-pertimbangan. Termasuk juga ketika bicara pajak, karena pajak itu menyangkut beban masyarakat. Ketika bicara mengenai agama, itu juga DPD harus terlibat, termasuk pajak, pendidikan, agama itu DPD terlibat. Karena itu menyangkut kepentingan rakyat secara keseluruhan. Oke. Karena itu dalam Undang-Undang Dasar di pasal 33 itu kan disebutkan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang ada di bawah di dalamnya itu dikelola, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya negara mengatur supaya sumber daya alam dan sumber daya ekonomi itu digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya amanah Undang-Undang Dasar ini sering dilanggar oleh negara kita, oleh pemerintah kita. Sehingga banyak banjir, kita di Kalsel ini sering mendapat banjir yang besar. Tahun tadi kita mendapatkan musibah yang luar biasa.
yang tidak pernah kita dapati karena banjirnya meliputi hampir berbagai kabupaten kota yang meluluh lantakan infrastruktur sehingga membuat rakyat menjadi berat kehidupannya. Oke, saudara-saudara, ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak tanya, nah saya akan memberikan PR Anda untuk kuliah berikutnya. Anda pelajari nanti mengenai proses pembentukan undang-undang. Di Undang-Undang Dasar itu ada pasal 20 dan pasal 22 ya, nanti pelajari pasal 20 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pasal 20 dan pasal 22. Pasal 20 itu mengatur tentang pembentukan undang-undang. Pasal 22 itu mengatur tentang penetapan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nanti akan kita presentasikan, nanti kita akan perjelas. Tugas Anda baca pasal 20 dan baca pasal 22, catat hal-hal yang Anda anggap dipahami. Nanti silakan dipresentasikan, nanti akan saya jelaskan maksudnya. Oke, ada pertanyaan? Sudah ada jadwal UAS belum? Belum ada ya? Dari akademik? Pertemuan ke-8 Pak biasanya Pak. Ke-9 juga Pak. Kita sudah berapa nih? Ke-8 Pak dengan hari ini. Oke, nanti saya akan koordinasikan dengan Pak Ali kapan mau di OTS. Iya Pak, siap. Oke, nanti siapkan saja PR itu. Kapan-kapan nanti bisa di luar OTS nanti kita akan bicarakan mengenai pembentukan undang-undang dan Perpu. Iya Pak. Baik, saya kira demikian saudara-saudara, saudara Komti hubungi bagian akademik. Mudah-mudahan presensi di Simari sudah diaktifkan, saudara bisa mengisi absen untuk tanda hadir pada kuliah kita pada pagi hari ini. Besok sebagian ada yang menunaikan ibadah puasa. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dari puasa Ramadan. Kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu pada kuliah yang akan datang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Masih. Baik.